Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Ramagita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang mengikuti kegiatan PLP 2 di SMP Negeri 13 Malang. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air termasuk manusia. Kita membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Nah, bagaimana air dikatakan tercemar? Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Materi ini masih dipelajari di bab pencemaran lingkungan, IPA kelas 7 semester 2. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri lingkungan alami dan lingkungan yang sudah tercemar. Peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab dan dampak pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Ciri-ciri air tercemar adanya bahan pelarut dan endapan, berbau, derajat keasamannya tidak netral, mikroorganisme yang berlebih, memiliki rasa, dan suhu air berubah. Air yang tercemar memiliki tingkat keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan air laut atau sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri seperti industri tekstil, pelapisan logam berat, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara Indonesia melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari produk industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang yang berbau menyengat. Limbah pabrik anorganik berasal dari pabrik baja, pabrik besi, pabrik emas, pabrik cat, pabrik pupuk organik, dan pabrik farmasi. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, maka akan menimbulkan pencemaran air dan dapat merusak atau memusnahkan organisme dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, yang mana ketiganya ini sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, contohnya seperti rumah tangga, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel atau penginapan, dan puing-puing dari sisa bahan bangunan serta besi-besi tua, bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, bahan berbahaya, dan beracun. Limbah organik merupakan bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas,
kayu, dedaunan, dan lain-lain. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya seperti aluminium, besi, plastik, kaca, kaleng bekas, dan lain-lain. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam air juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian, juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama atau penyakit, seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian juga menggunakan pupuk, misalnya urea. Pupuk yang tidak terserap oleh tumbuhan akan terbuang menuju ke perairan seperti danau, air sungai, dan air laut. Penggunaan pupuk urea yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya blooming alga. Blooming alga adalah tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air dan menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut di dalam air itu menurun, sehingga merugikan makhluk hidup di dalamnya. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya sinar matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Berikut tabel beberapa penyakit bawaan air dan agennya. Contohnya seperti diare, hepatitis, polio, tifus, giardiasis, taeniasis, skistosomiasis, dan lain-lain. Yang ketiga, pemangkatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, maka bahan beracun tersebut akan meresap ke tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Lalu hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut, dan zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian ikan yang besar akan memangsa ikan yang kecil tadi. Apabila ikan tersebut ditangkap manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Terkadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dan bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, dan memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi merupakan kolam yang mengolah air limbah secara alamiah untuk menetralisasi zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua adalah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. IPAL menggunakan alat-alat khusus
khusus. Terdiri dari 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Proses IPAL yaitu primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu bertujuan untuk menghilangkan nutrisi dan unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta pemberian klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, pengolahan ex cathedra. Pengolahan ex cathedra dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal yang dialirkan ke tempat pengelolaan, atau bisa dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ex cathedra ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Syarat jamban sehat: tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, murah dan diterima oleh pemakainya. Pengelolaan ex cathedra dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengolahan ex cathedra dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Yang keempat yaitu upaya meminimalisir sampah dengan prinsip ekologi melalui 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Yang pertama, recycle atau pendaur ulangan. Misalnya untuk sampah yang dapat terurai dapat dijadikan kompos seperti ini. Yang kedua, reuse atau penggunaan kembali. Dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang seperti botol bekas sirup untuk menyimpan air minum. Contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu reduce atau pengurangan. Jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya membawa kantong tas dari rumah yang ramah lingkungan seperti ini. Dan yang keempat, repair yaitu pemeliharaan. Tidak membuang sampah sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan seperti sungai. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.